Ya, ini kedua kali Mas Arif ya jadi bintang tamu ya. Betul. Tapi ada bedanya. Kalau yang pertama kan belum berangkat umroh. Kalau sekarang udah berangkat umroh. Iya, gitu ya. Kalau orang Madura tuh kalau berangkat haji atau umroh panggilnya biasanya abah ya. Iya. Kamu tetap panggil abah. Ya, Mas Arif, mungkin ada beberapa jamaah di sini tuh yang belum kenal dengan Mas Arif. Kalau yang lama mungkin udah tahu siapa Mas Arif, sepak terjangnya seperti apa udah paham. Tapi baru pengen tahu dulu. Ya. Kita ada waktu berapa menit? Oh, 2. Sampai jam berapa Mas? 7. Oh, berarti kurang lebih 20 menit ya. Siap ya? Enggak usah keringatan, santai aja. Oke, kita mau cerita dulu Pak, pengen tahu dulu nih Mas Arif ini backgroundnya itu seperti apa sih? Maksudnya dulu asalnya dari mana, umur berapa, dulu pernah sekolah di Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra, asal dari Lowaru, Jalan Lawar. Usia berapa? Usia alhamdulillah baru 25. Guys, usia 25 ya. Usia 25 apa 24? 25 tak? Oh iya. Yang kemarin ulang tahun di Madinah dulu. Berarti usia 25 ya. Usia matang buat menikah sebenarnya. Siap tahir. Terus dulu sekolah di mana? Dulu terakhir saya sekolah di MA Muhammadiyah 1 Purwokerto Mas. Betul Pak. Ambil jurusan IPS. IPS. Ibu pengetahuan. Dapat ijazah apa enggak? Oh, karena kalau ini ibu dapat ijazah ya? Enggak. Loh, jangan ikut-ikut yang di Solo sana. Enggak boleh. Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena sekolahnya enggak sampai selesai. Oh gitu ya. Enggak masalah. Yang penting kan pilihannya ada. Betul ya? Kan bukan hanya sekolah. Betul. Ya, sebenarnya itu nggak penting. Kita laki-laki itu jurusan sekolah itu nggak penting. Mau jurusan teknik, ya komputer, apapun itu, tetap nanti jurusan paling penting adalah jurusan ekonomi, Bapak Ibu. Ya betul ya. Apalagi kalau nikah ya, pasti berekonomi. Ini sponsor terus ini. Oke, Mas Arif. Sekarang saya mau tanya nih, Mas Arif gimana ceritanya? Kan panjenengan sempat bikin heboh nih sebelum Lebaran ya. Ya sebelum Lebaran beliau ini ceritanya kirim apa WA di grup Hati Galau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mohon maaf ya, saya kalau ada salah tolong dimaafkan karena sepertinya saya akan dipanggil Allah lebih cepat. Kan begitu WA-nya. Benar nggak? Benar nggak? Iya, kan saya masih bukan WA-nya. Tanggal 29 kalau nggak salah, 29 Maret itu ya itu masih harusnya bahas tentang sifat saya yang ada kan. Berpikir apa Mas Arif sakit juga gitu kan? Karena banyak seperti itu akhirnya saya telepon, betul ya? Saya telepon ya. Mas ini maksudnya apa ya? Saya bilang gitu. Sampai sakit. Oh, ada Pak. Terus apa? Saya mau umroh. Oh, ternyata mau umroh ya. Bahasanya bikin kita kaget gitu ya. Bisa ceritain nggak gimana ceritanya kok panjenengan bisa umroh? Jadi yang menarik beliau ini tabungan umrohnya baru dapat 200.000 saja ya, tetapi dengan 200.000 tabungan umroh belum bisa sampai umroh. Nah ini kok bisa gitu loh, kok bisa ya kan? Ceritain Pak, gimana ceritanya? Ya silakan cerita. Masuk aku yang cerita. Ayo. Saya jawabin dulu. Ya. Jadi mungkin kita sering berpikir dengan kondisi sekarang kita kayaknya mustahil buat umroh, mustahil buat haji. Dengan kondisi yang pas-pasan, gaji cuma cukup untuk hidup sehari-hari, kayaknya nggak mungkin deh kalau kita umroh, apalagi haji. Tapi di situ juga kita perlu sadari bahwa umroh atau haji adalah sejatinya undangan dari Allah. Catet. Selain undangan, kita juga harus dekat sama yang mengundang, juga harus kenal siapa yang mengundang kita, dan juga harus melakukan apa yang diinginkan oleh si pengundang. Masya Allah. Catet. Gak menduga kita. Gak menduga. Iya. Kayaknya kalau 100 juta bisa ngisi kan? Masya Allah. Iya ya. Masya Allah. Ketika mungkin kita sering hari Rabu, mungkin hari Senin, Selasa kita menerima
notifikasi dari Mas Chandra undangan 3 lo. Mungkin di situ kita sedang mengalami kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, entah itu uang habis, lagi sakit, atau mungkin lagi hujan. Ketika kita niat untuk istiqomah dan undangan 3 lo, di situ biasanya kita akan dapat dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit dari kondisi itu tadi. Seperti yang dulu pernah saya alami beberapa kali ketika waktunya 3 lo, saya pas kehabisan uang, kehabisan bensin, itu alhamdulillah saya bisa jalan dari rumah di Sulfat, tangganya RMR, dari Sulfat ke sini. Itu saya berangkat habis duhur biar nggak telat. Iya, betul itu. Karena sejatinya ketika kita dihadapkan dengan sulit, maka ingatlah bahwa ini dari Allah. Dan ketika kita fokus untuk melakukan apa yang Allah mau, di situ Allah berikan jalan. Karena sebenarnya hadiah terbesar itu bukan umur tapi keistiqomahan kita bisa datang ke anti kalorinya jalan. Saya kira jodoh, oh bukan, belum. Itu salah satu. Oh, salah satu kan. Ntar kita bahas, tenang aja, kita bahas. Iya. Jadi istiqomah ya? Betul. Oh, Masya Allah, istiqomah itu ya. Ada juga yang menjelaskan bahwa satu istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Oh gitu. Eling di baik. Eling di baik ya, Masya Allah. Iya. Betul, materi satu. Iya. Oke, jadi saya ada pengalaman nyata nih ya. Jadi sekitar 1,5 tahun lalu ya. Saya waktu itu habis kirim kopi sekitar jam 3:04 ya dari arah Wendit. Saya lewat mau ngaji ke sini, tiba-tiba saya ketemu Mas Arif itu di perempatan Kapten Boy. Sebelum di Bugis ya? Iya, Bugis. Dia lagi jalan. Sabotase maksudnya Mas? Alhamdulillah. Sabotase. Bentar. Ini siapa yang sabotase? Ini kayaknya yang mati hanya lampunya saja. Lampunya Enggak, karena ini bunyi ini, ya. Ya. Nah, berarti kita disuruh pakai lampu HP jadi lebih bagus. Iya. Oh, ternyata ini memang sesuatu yang tidak terencana, spesial, ya. Spesial, ya. Baru kali ini Anti Galuh pakai lampu HP, ya. Oke, jadi saya nyampe di Bugis, Mas Arif lagi jalan gitu ya? Betul. Saya berhenti, saya tanya, Mas Arif mau kemana? Mau Anti Galuh katanya. Lah kok udah pakai motor? Saya bilang, saya nggak ibu, langsung ayo naik ke belakang, saya anterin sampai sini, terus pulang saya anterin juga gitu ya. Iya, Masya Allah. Dan emang beliau benar, jalan kaki dari Sulfat sekitar jam 12:30 ya. Iya. Sampai sini istirahat, terus mandi, bantu angkat bersih-bersih, masang hijab segala macam ya. Keren Mas Arif. Ya, Mas Arif, tadi kan awal mulanya adalah panjenengan itu sebenarnya belum ada niatan untuk umroh ya. Betul. Tapi tiba-tiba Allah mengundang dengan cara yang tidak diduga-duga. Ya. Bisa jelaskan nggak caranya itu bagaimana? Bukan belum punya niatan untuk udah ada umroh. niatan. Udah. Jadi ceritanya dulu, beliau ini sebenarnya berniat umroh, nanya sama saya. Oh, iya. Bahkan beliau ini untuk dapat doa umroh, selalu dapat doa umroh dari saya itu, ya. Bentar. Jadi ini nih, beliau itu kan selalu membelikan saya gula aren ini gula aren ini, karena saya sering bepergian. Pesan beliau katanya, setiap Ustadz Hasbi membuat kopi dengan gula ini, itu harapannya saya selalu ingat dan mendoakan dia agar segera bisa umroh. Kenapa? Kata beliau ini, katanya di antara doa yang dikabulkan itu selain doa orang yang terzalim adalah doa dari musafir, kata beliau itu. Jadi saya setiap bikin kopi dimanapun ketika saya menjadi musafir, akhirnya saya ingat Mas Arif, tak doakan umroh. Ini yang pertama. Yang kedua, terus saya katakan juga, kalau kamu niat umroh harus segera bikin paspor, betul nggak? Bikin paspor dan buka tabungan umroh. Nah, beliau akhirnya bikin paspor dibantu oleh Pak Rian kan? Bantu oleh Pak Rian, jamaah kita juga nabung, buka tabungan umroh ya. Nah itu. Jadi memang selain niat juga ada action ya. Betul. Action. Actionnya baru berapa? 200.000 tabungannya padahal ya?
Ya, tapi di balik itu juga sebenarnya banyak yakin juga yang tak lakukan. Karena bikin paspor juga perlu nabung. Betul. Padahal Mas Ari kan usahanya apa Mas sekarang? Jual keripik usus. Jual keripik usus ya. Bayangin Bapak Ibu ya, hanya menjual keripik usus beliau bisa umroh. Harusnya kalau kita yang punya pekerjaan lebih baik dari beliau itu bisa berangkat. Tapi memang tergantung niat. Kalau kita nggak ada niat ya nggak akan bisa, betul kan ya? Seberapa besar pun penghasilan kita, gitu ya. Oke Mas Ari, pertanyaan selanjutnya nih. Di tanah suci kan pasti banyak kan berdoa, ya. Betul. Doanya apa aja Pak? Banyak. Ya, coba ya apa? Semuanya tak minta. Iya apa? Iya apa minta apa? Minta apa? Antara lain minta istri ya. Minta itu ya. Itu salah satu. Oh, iya. Salah satunya itu. Salah satunya karena udah usia 25, hari ini masih single ya. Ini high quality jomblo Bapak Ibu. Ya ini High quality jomblo ini. biar cerita bagaimana bisa mencium hajar aswad dan iya. berdoa di multazam. Ya. Oh, silakan. Ya memang untuk mencium hajar aswad itu memang susah banget, perlu perjuangan. Karena di situ banyak orang yang lomba buat nyium. Saking seseknya itu banyak orang yang meninggal. Dan ketika udah masuk ke dalam itu biasanya susah untuk keluar karena diimpet orang banyak. Nah ketika itu saya nyoba untuk masuk, coba muter gagal, muter lagi gagal lagi. Nah itu ya saya berdoa juga karena saya juga merasa banyak dosa. Jadi ya saya doa ya Allah kalau telah hamba kau izinkan ini, hamba juga saya berdoa banyak dosa. Ya hamba juga mau ampun ya ampuni semua dosa hamba biar siapa tahu bisa dilancarkan untuk nyium hajar aswad. Setelah itu ya nyoba lagi beberapa dan alhamdulillah di suatu percobaan itu saya bisa masuk ke depan, dapat celah, masuk pelan lagi, bisa sampai pas, bisa sampai nyium. Ketika nyium itu alhamdulillah bisa agak lama sampai akhirnya digeser orang. Dan ketika digeser saya juga sempat diimpit bentar sampai ke tangan ada jamaah yang narik. Diselamatkan ya, biar bisa keluar ya. Diselamatkan. Dan itu juga saya paham kenapa kok Ustaz Hasbi berpesan sebelum saya berangkat itu mudahkan orang lain, dahulukan orang lain. Karena memang kalau kita di Mekah dan Madinah itu nggak boleh pakai ego. Memang harus ngalah, harus merendah. Kita nggak boleh ngerasa paling pinter, paling kuat. Karena ya itu apa yang kita lakukan di sana itu langsung dibalas. Dan apa yang kita lakukan di Indonesia itu biasanya dibalas semua di sana. Di Malaysia enggak? Ya maksudnya tempat kita tinggal ya. Iya. Oke, itu ada kejadian apa lagi Mas? Alhamdulillah kejadiannya ya banyak sih. Karena dimudahkan dalam urusan makanan minuman tuh ditraktir dan segala macam, betul ya? Alhamdulillah dari sebelum saya berangkat itu alhamdulillah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Apa contohnya Mas? Contohnya ya banyak yang transfer ya? Betul ya? Banyak yang transfer ya? Alhamdulillah itu rezeki. Alhamdulillah salah satunya. Ya dari bikin paspor itu prosesnya cepat, cuma sebentar. Terus ketika dialihkan ngambil juga enak. Terus di sana dapat teman-teman yang baik. Nah ketika saya berangkat kan cuma ada uang segitu. Alhamdulillah dari teman-teman yang saya ceritain juga ada beberapa yang transfer dan itu cukup untuk beli makan di sana. Beli makan, kenapa kok beli makan? Karena ketika umroh saya sempat itu selesainya telat, jadi di restoran itu udah diberesin cateringnya. Dia diberesin kan otomatis gak bagian makan, Jadi harus beli sendiri ya? Dia harus beli sendiri. Nah dari situ uangnya bisa bermanfaat. Masya Allah. Keren Mas Arif ya. Tadi kan doanya katanya banyak. Kelancaran pasti ya. Kelancaran terus dikasih istiqomah terus dia ngaji ya. Dan katanya jodoh, betul ya? Betul ya? Oke. Berarti benar kan? Terkonfirmasi ya beliau meminta jodoh. Gak apa-apa itu bagus ya. Kalau boleh tahu Mas, ini ada yang nanya nih. Kriterianya kayak apa sih? Banyak yang nanya saya nih benar. Ya. Maksudnya Mas Arif itu mendambakan seorang pendamping yang seperti apa gitu? Boleh dong, bukan nggak apa-apa. Janda anak saya. Coba, siapa tahu di sini ada jamaah yang punya anak atau mungkin ponakan atau siapa yang usianya mana? Iya saya. Iya ya. Kepikiran karena waktu saya umrah itu dari awal nyampe Madinah sampai mau pulang itu ada cengnya loh Mas, jadinya nggak diajak. Iya. Iya, itu kan ada tanda berarti. Iya.
banyak sekali yang nanya gitu. Banyak banget yang nanya itu. Makanya langsung di sana langsung doa, ya Allah dikasih istri. Mau nyanyiannya kayak apa Mas? Ya, antum udah ngaji. Hah? Udah ngaji. Oh udah ngaji, ya betul. Terus apa lagi Mas? Ya, ngaji, ya. Masa ganteng-ganteng pacarnya ganteng kan nggak mungkin. Ya, yang udah ngaji, betul ya. Kalau cantik atau ini kan relatif ya. Relatif. Ya, betul. karena ada orang yang putih cantik, ada yang hitam masih terserah ya. Iya. Terus apa lagi? Ya intinya saya minta di sana itu ya Allah minta yang soleha dan ngaji sama yang kayak gitu ya Allah. Yang kayak gini gimana? Spesifikasinya apa nih? Yang tak lihat di sana. Hah? Yang tak lihat di sana. Oh ada ini ya? Masya Allah. Waduh. Kita menantikan nih siapa yang muncul di bayangnya nih ya. Pacarnya orang Trenggalek Mas Arif. Trenggalek katanya masih ada. Jangan-jangan orangnya ada di sini. Nah, ya kita nggak tahu jodoh ya urusan apa. Coba ada nggak dari teman-teman yang ingin tanya nih kepada Mas Arif? Silakan dibuka sesi pertanyaan khusus untuk sesi Mas Arif. Bapak mungkin ada yang mau tanya? Ya, malu katanya. Sungkan Mas Arif. Ya. Tapi kalau bicara soal jodoh kan Mas Arif ingat nggak? Waktu itu pernah Ustaz Asbi sampaikan terkait dengan kita memilih jodoh kriterianya. Yang pertama adalah apa? Kita boleh memilih orang dari penampilan saja. Cakep boleh kita cari ya, boleh. Yang kedua apa? Nasab ya. Oh ini anak kiai, anak keluarga baik-baik. Yang ketiga apa? Harta boleh ya. Kebetulan dari keluarga yang berada, alhamdulillah. Yang keempat kalau mau selamat pilih karena agamanya. Oh seiling ya. Diiling deh. Oh diilingin terus ya. Kalau dapat 1, 2, 3, 4 itu bonus, betul ya. Tapi yang penting nomor 5 Mas. Pastikan dia mau sama kita. Iya, benar ya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 ternyata orang yang nggak mau ya sama aja Mas, benar ya. Nah itu nanti butuh perjuangan ya. Nanti dibantu sama teman-teman. Gitu Mas Arif ya. Oke, Mas Arif pesan-pesan nih buat teman-teman yang hari ini mungkin pengen berangkat umroh juga, itu apa Mas? Sebelum kita akhiri sesi. Santai Mas. Gini Pak Wib, sebenarnya apa yang terjadi pada saya itu bisa juga terjadi pada panjenengan semua. Masya Allah. Betul, amin. Yang penting di apapun kondisinya kita bisa selalu ingat sama Allah dan ingat sebenarnya kita hidup ini untuk apa, dari mana kita berasal dan mau mana setelah kita meninggal. Masya Allah. Karena apa yang salah juga itu bisa jadi dialami oleh siapapun, karena jadinya panjuan ke tanah suci itu adalah undangan, ya, undangan dari Allah, dan selain orang diundang itu pasti difasilitasi semuanya, dari akomodasi, uang saku, transport sampai tempat tinggal, dan suguhan kita di sana juga pasti sudah ditanggung, sudah disiapkan semua. Jadi ya selain orang diundang kita juga harus kenal siapa yang undang kita, kenapa kok kita bisa diundang, dan sebenarnya kita itu siapa sih kok bisa diundang. Nah itu yang perlu kita harus jangan, karena sebenarnya itu juga salah satu nikmat dari Allah, karena sebenarnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu ketika kita bisa istiqomah ketika kajian, istiqomah menerapkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Asbi, dan istiqomah berdakwah pada sesama. Baik, Masya Allah. Keren Bapak Ibu ya. Oke. Nggak nyangka ya. Kasih pos dulu deh buat Mas Arif ya. Terima kasih Pak. Berarti ini untuk iftirom, untuk memuliakan beliau karena baru pulang dari umroh. Sekarang yang mengambil door prize undiannya adalah beliau. Suatu istimewa loh. Biasanya Ustaz Asbi. Ya, monggo Mas Arif silakan. Kita ada 8 door prize, 4